أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat, anak-anak kita semua yang dirahmati Allah. Esok insyaallah kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali kemari insyaallah pada hari Ahad sore ya. Nah, kita harapkan apa yang anak-anak kita semua bangun pada masa-masa belajar kemarin jangan sampai diruntuhkan kembali di rumah. Tapi hendaknya di rumah kita menjaga bangunan kita yang telah kita bangun bersama-sama di sekolah, dari pendidikan, dan jauhkan dari kelalaian, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tunjukkan kebaktian pada orang tua kita sebagai ciri orang yang beriman. Kita berpisah lama dari orang tua kita, di rumah kita melayani orang tua kita, peduli terhadap mereka, memberikan pendidikan pada saudara-saudara kita di rumah. Apa yang kita pelajari di sini? Adakan dialog bersama mereka, ini akan membuat apa? Wawasan kita, pengetahuan kita akan diperkaya dan jiwa kita juga akan apa? Akan selalu betul-betul berada dalam penerangan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari suratul A'raf yang berhubungan dengan sebelum kelahiran kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah perkenalkan kita kepadanya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran tidak terdapat satu pun ayat yang menerangkan keberadaan Allah pada kita. Karena apa? Karena keberadaan Allah sesuatu yang fitri, tertanam dalam hati kita. Bahkan sebelum kita mengenal ayah ibu kita, mengenal kehidupan dunia ini, kita telah diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat Quran selalu fokus menerangkan mengenai keesaan Allah, bukti-buktinya, kebesaran keagungannya. Sedangkan mengenai keberadaan Allah, yang tidak mempercayainya adalah orang yang tidak berakal dan tidak layak untuk diajak berkomunikasi, tapi orang yang perlu mendapatkan apa? Terapi bagi kesehatan jiwanya. Nah, kita akan mulai dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pagi hari tadi dalam dialog pagi bersama Ustadz Isa, satu pertanyaan masuk ke radio kita yang isinya, bukankah Al-Quran memperkenalkan Allah melalui ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita?
Tapi mengapa justru para saintis, para ilmuwan, justru kebanyakan mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, tidak benar para saintis, para ilmuwan mengingkari keberadaan Allah. Sebenarnya mereka semua yakin akan keberadaan Allah. Tapi yang mereka ingkari, yang mereka tidak imani adalah tuntunan agama. Jadi kebanyakan dari mereka mengingkari agama, tapi tidak mengingkari Allah. Karena siapakah orang yang berakal dapat mengingkari bahwasannya alam raya yang begitu sempurna, begitu agung, yang amat menakjubkan, tidak ada penciptanya. Pasti yang menciptakannya adalah kekuasaan yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, karena tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang tercipta dengan sia-sia tanpa tujuan. Semua diciptakan dengan penuh keseimbangan. Kalau ada orang mengatakan televisi yang sering kita tonton, kamera yang digunakan untuk meliput acara kita ini tercipta dengan sendirinya, orang waras apa orang yang tidak waras? Orang seperti ini patut untuk diajak dialog apa dibawa ke rumah sakit jiwa? Artinya keberadaan ini yang begitu yang begitu apa? Yang begitu baik, yang dapat meliput acara kita, disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir bersama kita dengan gambar yang begitu sempurna, seolah-olah mereka ikut hadir bersama kita. Semua ini menunjukkan akan ilmu, menunjukkan akan ilmu. Tidak mungkin sama sekali tidak ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya pasti orang yang berilmu. Lalu bagaimana alam raya dan seluruh isinya? Bagaimana dengan tubuh manusia yang begitu menakjubkan? Bagaimana keberadaan lautan dengan satwa-satwa yang terdapat di dalamnya dan keajaiban yang tersimpan? Begitu pula kita saksikan dalam alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan. Semua ini apa? Mustahil tidak ada yang menciptakannya. Lalu apakah mungkin penciptanya lebih dari satu? Mustahil. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, langit bumi akan mengalami kehancuran. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Pasti akan ada pertarungan di antara Tuhan-Tuhan yang berkuasa. Tapi saksikan keharmonian yang terdapat di alam raya ini, menunjukkan bahwa yang mengatur, yang menata, yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah. Tidak ada satu bukti di alam raya yang menunjukkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan, bapak ilmu siapa? Siapa? Albert Einstein. Dianggap dia ini sebagai sosok dan bapak ilmu pengetahuan. Subhanallah, pada masa-masa akhir hidupnya dia menemukan ternyata pengetahuannya begitu dangkal dibandingkan apa-apa yang terdapat di alam raya ini. Dan di sana betul-betul dia menunjukkan keyakinannya akan adanya Tuhan yang memerintah, yang mengatur di seluruh alam raya ini. Karena tidak mungkin keteraturan ini tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin kesempurnaan ini tidak ada yang menyempurnakan. Tidak mungkin keharmonian ini tidak ada yang menjaga, memeliharanya. Oleh karena itu seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Isaac Newton, pada oretan-oretan yang ditinggalkan, dia menyadari bahwasannya Yesus bukanlah anak Tuhan atau Tuhan, tapi dia seorang nabi dan rasul. Cuma sayang, sungguh sayang, karena potret masyarakat Islam yang disaksikan oleh mereka, kemunduran umat Islam, kezaliman yang berlangsung di tengah-tengah mereka, membuat mereka akhirnya ragu terhadap Islam dengan menyaksikan masyarakat Islam. Kecuali orang yang langsung membaca kitab sucinya Al-Quran.
Seperti Jeffrey Lang, seorang guru besar matematik di Kansas University, dia beriman karena melihat Al-Quran. Dan dia mengatakan, kalau seandainya saya mempelajari Islam dari umat Islam, semenjak lama saya murtad dari Islam. Begitu juga Roger Jarudi, ya, seorang mufakir yang berasal dari Prancis, Maurice Bucaille, dan sekian banyak mufakir, ya, yang masuk ke dalam Islam karena mereka mempelajari Al-Quran. Sedangkan umat Islam tidak dapat menjadi saksi dan contoh yang baik, maka kewajiban kita semua untuk menjadi contoh dan saksi yang baik akan keindahan Islam dengan akhlaknya, pekertinya, hingga orang tertarik untuk masuk ke dalam Islam dengan menyaksikan perilaku orang-orang Islam. Yang tua menyayangi yang di bawah, yang sederajat saling menganggapnya sebagai saudara, yang sebaya menganggapnya sebagai saudara, sedangkan yang lebih tua kita memandangnya sebagai orang tua kita. Dengan akhlak pekerti yang baik, orang akan melihat keindahan Islam melalui perilaku orang-orang Islam. Jadi sebetulnya para ilmuwan, mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Walaupun yang hidup di tengah-tengah masyarakat komunis, setiap hari mereka akan mendapatkan pertanyaan di hati mereka. Siapa yang menciptakan saya dan alam semesta ini? Walaupun doktrin yang diberikan kepada mereka mengingkari Tuhan, tapi hati nurani mereka tidak dapat sama sekali dibohongi. Semua jawaban yang diberikan oleh doktrin-doktrin dan guru-guru mereka tidak mampu menjawab pertanyaan di hati mereka, dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia, kemana mereka akan pergi. Ada sebuah kisah menarik diceritakan oleh Syekh Tantawi. Kebetulan dia orang yang berusia lanjut, ya, dia sudah meninggal cukup lama. Dia bercerita tentang seorang pilot yang sedang melakukan misi serangan di Ceko atau di Slovakia, wallahu alam. Kebetulan pada peperangan dunia kedua dia melakukan misi serangan, ya, tahu-tahu pesawatnya tertembak. Di pesawat ada biasanya hidrolik yang akan melontarkan dia untuk keluar dari pesawat untuk menyelamatkan diri. Sewaktu dia tarik, tidak berfungsi. Dia mengatakan, semenjak saya kecil, saya mendapatkan pendidikan ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pada saat saya menghadapi bahaya, kenapa dari hati saya tahu-tahu menyuruh saya untuk memanggil namanya. Ketika dia memanggil Tuhan, subhanallah, yang tadinya tidak berfungsi, langsung melontarkan dirinya keluar. Dia mengatakan, saya menemukan Allah pada saat saya menghadapi bahaya. Orang kalau lagi aman, hidup damai bersama hawa nafsunya, dia akan lupa pada Allah. Tapi pada saat dirinya terjepit, menghadapi bahaya, kerak-kerak yang menutupi hatinya terbuka semua. Di sana dia akan memanggil Allah. Nah, pada ayat 172 suratul A'raf, Allah ceritakan kepada kita hakikat yang amat penting ini. Ayat 172 suratul A'raf. Bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wal'allahum yarji'un. Coba renungkan ayat ini. Ketika Tuhanmu pertama kali mengambil anak-anak Adam dari punggung orang tua mereka, dari sulbi orang tua mereka. Ketika Allah mengambil benih, ya, anak-anak Adam untuk pertama kalinya, ini belum keluar ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kesaksian mereka. Ini bisa saja ketika pertama kali diambil atau ketika terjadi pembuahan dalam rahim. Sebelum dia mengenal ayahnya, mengenal alam yang kemudian akan apa? Menjadi tempat kehidupannya.
Allah Subhanahu wa taala apa? Mempersaksikan tentang keberadaan dirinya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pencipta kalian? Jadi ketika Allah mengambil kita semua dari sulbi orang tua kita, Allah mengambil kesaksian kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, pencipta kalian? Pada saat itu serentak semua manusia qalu bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah mengambil kesaksian kita pada saat waktu yang begitu dini, sebelum kita keluar ke dunia, sebelum kita berakal? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah, kami tidak mengenal mengenai Engkau. Kami lalai dan tidak tahu menahu mengenai Engkau. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu, atau kalian beralasan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Engkau sebelum kami, ya Allah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami hanya anak keturunan yang ikut di belakang mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, masa Engkau binasakan kami, siksa kami disebabkan karena dosa orang-orang tua kami. Jadi kalau seandainya ya, di hari kemudian nanti anak-anak mengatakan, ya Allah, masa Engkau menghukum kami sedangkan kami tidak mengenal Kamu, ya Allah. Jadi kita mengenal Allah bahkan sebelum Rasul datang mengajarkan kita. Secara fitrah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala telah kita imani dan kita saksikan. Oleh karena itu, yang pertama-tama dikenali oleh manusia sebenarnya Allah. Yang pertama-tama dirindukan oleh manusia sebenarnya Allah. Keberadaan yang tidak mungkin ya, dapat kita tinggalkan. Kalau seandainya Allah meninggalkan kita, apa jadinya? Jantung kita ini bisa berdenyut enggak? Paru-paru kita kembang kuncup apa tidak? Jari-jari kita bisa bekerja? Mustahil. Jadi keberadaan yang wajib adanya adalah Allah. Sedangkan yang lain, walaupun dia pergi, kita masih dapat hidup. Contohnya, pasangan kita. Kalau seandainya dia meninggalkan kita, kita bisa tetap hidup enggak? Anak kita, kalau mereka pergi, orang tua kita yang menjadi apa? Menjadi sebab kelahiran kita yang wajib kita berbakti kepadanya. Kalau mereka pergi, kita bisa dapat hidup enggak? Bisa hidup. Tapi kalau seandainya Allah meninggalkan kita, siapa lagi yang bisa menggantikan kehadiran Allah? Oleh karena itu, keberadaan yang tidak dapat kita ingkari, yang kita selalu rindukan dan butuhkan adalah Allah. Maka tak heran Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyaksikan bulan, matahari terbit dan terbenam, dia mengatakan, ini bukan Tuhanku, karena Tuhan yang menjadi dambaanku, pegangan dan sandaran hidupku adalah Tuhan yang selalu bersama aku. Di saat aku butuh, aku memanggilnya. Di saat aku takut dari sesuatu, aku berlindung kepadanya. Kalau dia terbit dan terbenam, pada saat terbenam siapa yang akan melindungi aku? Maka dia mengatakan, qala la uhibbul afirin, aku tidak menyukai yang tenggelam dan berlalu. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Jadi bagaimana mungkin seorang manusia akan mengatakan bahwa di alam raya ini dan hidup ini tidak terdapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan satu keberadaan yang tidak dapat diingkari. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti kami tidak mengenal Engkau ya Allah. Atau kalian beralasan, ya Allah, orang-orang tua kami orang yang mempersekutukan Allah, kami hanya hidup di belakang mereka, mendapatkan pendidikan mereka. Masakah Engkau akan menghukum kami disebabkan dosa-dosa mereka? Nah, penutup dari ayat ini, wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menerangkan ayat kami secara terperinci, bukan agar mereka berfikir, bukan agar mereka belajar, wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kesaksian mereka ketika mereka masih berada dalam rahim ibu mereka. Wa la'allahum
yarji'un, bukan wala'allahum yatafakkarun. Oleh karena itu hadirin sekalian, biasanya anak-anak masih kecil suka bertanya kan, siapa sih yang menciptakan kita? Orang tua biasanya mengatakan, oh, siapa itu Allah? Kita masih kanak-kanak bertanya, Allah itu seperti apa? Betul enggak? Bagaimana kira-kira bentuknya, bagaimana rupanya? Bahkan terkadang anak kecil bertanya, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Betul enggak? Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab dengan cara bijaksana. Satu hari seorang bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Aina Allah, di mana Allah? Wa akhbirni kaifa huwa, jelaskan pada saya bagaimana bentuk rupanya Allah. Yang ketiga, wa mata kana, kapan Allah mulai ada? Kapan Allah mulai ada? Apa jawaban beliau? Ini suka timbul gak di hati kita? Innallaha la yus'alu bi aina li'annahu alladhi ayyanal ainiyah. Pertanyaan aina di mana itu pertanyaan yang ditujukan untuk makhluk. Karena makhluk bertempat. Dia menempati ruang dan masa. Kalau seorang bertanya di mana fulan, pantas. Tapi kalau Allah yang menciptakan ruang, yang menciptakan masa dan waktu, masa kita bertanya di mana Allah? Tidak ada satupun tempat dan waktu yang kosong dari Allah. Tapi Allah bukan bersama kita dalam kebersamaan ruang. Saya bersama Anda anak-anak. Berarti orang-orang yang berada di tempat yang jauh tidak bersama kita. Tapi kalau Allah tidak, bersama Veto, bersama saya, bersama setiap orang di sini, bersama orang yang di Amerika, yang di Eropa, kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kekuasaannya bukan seperti kebersamaan kita dalam waktu yang sama. Karena ruang itu ciptaan Allah. Jadi pertanyaan aina Allah tidak tepat. Di mana Allah tidak tepat. Karena ini pertanyaan mengenai apa? Keberadaan sesuatu yang ada pada ruang. Sedangkan ruang adalah ciptaan Allah subhanahu. Wallahu munazzahun anil makan. Allah maha suci dari tempat. Tapi tidak ada satu tempat yang kosong dari Allah. Tidak ada satu waktu yang kosong dari Allah. Artinya semua dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan dan rahmatnya. Wa huwa ma'akum aina makun, baik di langitnya, di buminya. Wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, dialah Tuhan ya, dengan keberadaannya di langit, dan Tuhan juga dengan keberadaan di bumi. Maksudnya seluruh alam raya dalam jangkauan ilmu dan kekuasaan Allah. Lalu pertanyaan yang kedua, wa akhbirni kaifa huwa, jelaskan pada saya bagaimana bentuk rupanya. Dijawab oleh beliau, innallaha la yus'alu bi kaifa li'annahu labi kayyafal kaifiyah. Allah enggak bisa kamu tanya bagaimana bentuk rupanya. Yang membentuk, yang memberikan rupa Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia yang memberikan bentuk rupa kalian sebagaimana yang Allah kehendaki. Masa yang memberikan rupa kita tanya bagaimana rupanya? Yang jelas Allah keberadaan yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha cantik, yang maha indah. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi bertanya, Allah menjawab, "Qul," katakan ya Rasulullah, jawab dia, "Huwallahu ahad," dia Tuhan yang maha esa. Allahus samad, dia adalah Allah as-samad, yang menjadi tonggak penyangga seluruh kehidupan di alam raya, dan dia tempat kembalinya seluruh makhluk. Lam yalid, yang tidak melahirkan. Walam yulad, yang tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia tidak menyerupai sesuatu. Jadi kalau kita bertanya, siapa yang melahirkan fulan, siapa bapaknya, enggak pantas untuk Allah siapa yang melahirkan, Allah siapa bapaknya. Kenapa? Lam yalid walam yulad. Kalau kita bertempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau kita diawali dengan waktu, Allah tidak berawal dan berakhir. Jadi bagaimana kamu bertanya bagaimana bentuk rupa Allah, sedangkan dia Tuhan yang maha esa, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Pertanyaan terakhir, wa mata kana, kapan Allah mulai ada? Dijawab oleh beliau,
Kapan itu pertanyaan tentang waktu. Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Bahkan Allah yang menetapkan waktu di bumi 24 jam seharinya. Betul enggak? Masa Allah subhanahu wa ta'ala kita tanya kapan adanya Allah. Padahal waktu, tempat, dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Sedangkan Allah berada sebelum adanya segala sesuatu. Maka suratul Ikhlas ini jawaban yang amat indah. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Arti Tuhan yang Maha Esa. Tuhan ya, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, Allah berikan contoh di saat makhluk itu lahir dari sesuatu juga melahirkan, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, keterangan-keterangan semacam ini merupakan keterangan Allah melalui Rasulnya. Tapi keberadaan Allah di hati setiap manusia, keberadaan yang tidak dapat dipungkiri dan diingkari. Ada seorang nenek-nenek berjumpa dengan seorang yang membawa buku bertumpuk-tumpuk di atas keledai. Dia bertanya kepada orang yang membawa buku tersebut, buku apa ini? Lalu orang tersebut mengatakan buku-buku ini ditulis untuk membuktikan akan keberadaan Allah. Si nenek kaget. Memangnya perlu dibuktikan keberadaan Allah? Kalau seandainya ada orang mengatakan apa? Kita perlu menulis buku untuk membuktikan keberadaan matahari. Kira-kira aneh apa tidak? Mana yang lebih jelas, bukunya apa mataharinya? Mana yang lebih jelas? Ada tulisan yang menulis tentang bukti keberadaan matahari. Kira-kira tulisan yang ditulis sama matahari yang kita lihat lebih jelas mana? Nah, coba bayangkan. Kira-kira mana yang lebih jelas tulisan yang membuktikan keberadaan Allah dengan Allahnya? Tanpa ada Allah nggak ada kita. Tanpa ada Allah tidak mungkin ada matahari, ada bulan, ada kehidupan dan seluruh isinya. Jadi banyak kita jumpai di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini ucapan-ucapan yang nyeleneh dari orang yang sakit jiwa tapi dianggap sehat karena dia bergelar. Ingin mengacaukan ya, umat manusia, menimbulkan kebimbangan, keraguan di hati mereka. Karena selagi terdapat keraguan, manusia terbebas dari ikatan dengan Allah, dia dapat berbuat sesuka hatinya. Pernah dengar nggak seorang ya, yang bernama Sartre? Pernah nggak? Sartre, boleh buka ya di Google. Sartre ini pendiri satu aliran yang namanya eksistensialisme. Hidup ini hanya untuk eksistensi. Kamu silahkan kamu berpuas-puasan, melampiaskan apa yang kamu inginkan. Jadi tidak ada itu yang namanya Tuhan. Tidak ada yang namanya hari akhirat. Subhanallah, pada saat akhir hidupnya, apa yang diucapkan oleh Sartre? Dia mengatakan, saya merasakan apa yang selama ini saya pikirkan, saya lalui, ternyata tidak meyakinkan. Saya merasakan pada akhir-akhir hidup saya akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini benar-benar merupakan kenyataan, betapa hancurnya, ruginya hidup saya yang tidak pernah berpikir tentang Allah. Nah, ini banyak manusia hidup hanya untuk dirinya, hawa nafsunya, angan-angan dan cita-citanya. Pada akhir umurnya baru dia menyadari ternyata hidupnya sia-sia. Kita kenal ya orang-orang besar yang kaya raya di bumi ini. Contohnya dulu kita kenal orang seperti Fir'aun yang berkuasa, Qarun juga dengan kekayaannya. Kemudian juga kita akan tahu orang-orang yang tercatat sebagai orang yang berada pada urutan nomor 1 di dunia pada saat ini dalam kekayaannya. Tapi ternyata berapa lama mereka hidup? Begitu tubuh mereka digerogoti oleh penyakit, berbaring di tempat tidur dengan infusan di sana sini, baru mereka menyadari hidup mereka sia-sia. Mereka bekerja untuk yang fana, lupa kepada kehidupan yang kekal. Lim Swee Lyong pada akhir hidupnya berbaring di Singapura.
dengan berbagai macam peralatan yang berusaha memperpanjang hidupnya. Apakah dia bisa menikmati hidupnya dalam suasana seperti ini? Orang kalau sudah mulai infusan, alat pacu jantung, pembantu pernafasan, bagaimana perasaan? Tapi pada saat kita sehat, bersyukur kepada Allah, ingat akan Tuhan yang memberikan nikmat, bekerja untuk kehidupan akhir, itulah kehidupan yang sejati. Demikianlah para jamaah sekalian, saya harapkan nanti pulang atau besok di rumah buka ayat 172 suratul Araf, coba pelajari ya. Akan kita rasakan betul-betul betapa dekatnya Allah dengan kita. Cuma kita yang jauh dari Allah. Kita yang jauh dari Allah. Orang banyak, ya Ustaz, bagaimana kita berhadapan dengan problema kita? Saya bilang, kan Tuhan kamu dekat dari kamu. Cuma kamu, hati kamu nggak merasa dekat dengan Allah. Coba hati kamu dekatkan dengan Allah. Minta padanya, pasti Allah akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi yang lengah kita, sedangkan Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.